Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3521, 3522, 3523. Tetua Zong memimpin orang-orang ini dari istana tanpa jiwa ke dalam gua spiritual binatang badak. Setelah melihat dua binatang spiritual, satu besar dan satu kecil, orang-orang di istana tanpa jiwa sangat bersemangat. Jadi ini binatang badak, kelihatannya bodoh. Apakah mereka benar-benar sensitif terhadap aura? Setelah wanita berbaju hitam melihat binatang badak itu, dia segera mendekatinya. Rekan tahu, ini adalah binatang spiritual yang baru saja melahirkan. Tolong jangan mendekat, tetua sekte buru-buru berbicara untuk menghentikan wanita berbaju hitam itu mendekat. Tapi wanita berbaju hitam itu bergegas maju dan meraih binatang telepati kecil itu. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Tetua sekte terkejut dan bergegas menghentikannya. Namun pria berbaju hitam itu memiliki tatapan dingin di matanya, binatang badak ini milik kami. Jika kamu berani menghentikannya, kamu akan dibunuh. Setelah mengatakan itu, pria itu menamparkan tetua sekte itu dengan satu telapak tangan. Tetua sekte terkejut, dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang dari istana tanpa jiwa ini akan berani merampok binatang badak spiritual di lembah binatang spiritual mereka secara terbuka. Tetua sekte buru-buru mundur, tetapi wanita berbaju hitam telah menangkap binatang telepati kecil itu. Saudaraku, mundur. Setelah berhasil menangkap binatang badak itu, wanita berbaju hitam itu berteriak. Orang-orang dari istana tanpa jiwa ini mulai bergegas keluar gua. Hentikan mereka, hentikan mereka. Tetua sekte berteriak. Mendengar raungan tetua sekte, banyak kultivator di lembah binatang spiritual mengambil tindakan untuk menghentikannya. Hanya saja para kultivator iblis di istana tanpa jiwa jelas jauh lebih kuat. Begitu banyak kultivator di lembah binatang spiritual yang terjatuh ke tanah. Melihat para kultivator iblis dari istana tanpa jiwa hendak bergegas keluar dari lembah binatang spiritual, tiba-tiba tiga sosok muncul, dan salah satu dari mereka melayangkan pukulan. Pukulan ini mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya langsung menghalangi jalannya. Ketika pria berbaju hitam melihat ini, dia melangkah maju dan meninju sosok tinju itu. Duar, terdengar bunyi gemuruh. Ada suara yang bergema di seluruh dunia, dan kekuatan spiritual yang menakutkan langsung melonjak. Pria berbaju hitam itu berhenti sejenak, lalu mundur 3 langkah. Ketika wanita berbaju hitam melihat ini, dia langsung berhenti. Letakkan badak itu dan aku bisa melepaskanmu. Dev memandang orang-orang di istana tanpa jiwa dengan dingin dan berkata, beberapa orang di istana tanpa jiwa tidak mengenal Dev. Ketika mereka melihat bahwa Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, mereka semua mengira mereka salah. Terutama pria berbaju hitam, wajahnya sangat muram, lagi pula, dia adalah kultivator kelas 6 di alam kesengsaraan, dan dia juga dianggap sebagai pemimpin di istana tanpa jiwa. Sekarang dia tiba-tiba terlempar mundur 3 langkah oleh seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Itu sangat memalukan, minggir atau mati. Pria berbaju hitam berkata dengan wajah dingin dan mengertakkan gigi, ancaman yang keras sekali. Baikian dan Helena melangkah maju perlahan. Aura alam kesengsaraan tingkat ke-7 terungkap di tubuh Baikian, dan aura menakutkan terus menekan orang-orang di istana tanpa jiwa. Pada saat ini, para tetua sekte juga memimpin orang-orang untuk mengejar dan mengepung orang-orang ini dari istana tanpa jiwa. Melihat Baikian telah menjadi kultivator tingkat 7 di alam kesengsaraan, wajah orang-orang di istana tanpa jiwa menjadi semakin jelek. Kamu sangat berani, kami dari istana tanpa jiwa. Jika kamu berani menyentuh kami, kamu akan dibunuh oleh istana tanpa jiwa. Jika kamu tidak ingin lembah binatang spiritual berubah menjadi api penyucian, segera menyingkir. Pria berbaju hitam keluar rumah dan berteriak keras. Dia mengira ledakan istana tanpa jiwa akan mengejutkan semua orang. Tapi mereka menemukan bahwa setelah mereka mengatakannya, tidak ada yang menyerah. Istana tanpa jiwa, ketika Dev mendengar nama ini, dia langsung teringat pada Penatua Fei, lalu tersenyum dingin dan berkata, seekor anjing dari aliansi penyegel iblis mulai menggonggong. Apakah menurutmu istana tanpa jiwamu sangat kuat? Mendengar kata-kata Dev, pria berhati hitam itu tiba-tiba melonjak. Semua orang di istana tanpa jiwa juga langsung terkejut. Harus diketahui bahwa sangat sedikit orang yang tahu bahwa istana tanpa jiwa bekerja sebagai anjing untuk aliansi penyegel iblis. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev mengetahui hal ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu berani mempermalukan istana tanpa jiwa kami, kamu hanya mencari kematian. Pria berbaju hitam itu meraung ke arah Dev.
Mustahil baginya untuk mengakui bahwa istana tanpa jiwa adalah antek dari aliansi penyegel iblis. Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Kamu tahu yang benar di hatimu. Karena kamu berasal dari istana tanpa jiwa, bahkan jika kamu membiarkan binatang spiritual itu pergi, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kata Dev dengan mata dingin. Istana tanpa jiwa juga mengejar Dev. Sekarang Dev telah bertemu seseorang dari istana tanpa jiwa. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Terlebih lagi, sekarang mereka mengikuti orang-orang dari lembah binatang spiritual. Kekuatan mereka tidak lemah. Cukup untuk berurusan dengan orang-orang dari istana tanpa jiwa ini. Wah, sepertinya kamu akan mati bersama kami. Pria bermata hitam itu menjadi dingin, dan kemudian energi hitam keluar dari tangannya. Energi hitam yang tampak biasa ini mengandung kekuatan yang menakutkan dan langsung menuju ke Dev. Seorang kultivator muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Pria berbaju hitam tidak dapat membunuh Dev bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menyerangnya. Beraninya kamu. Saat Baikian melihat ini, dia langsung berteriak dengan marah. Tapi Dev menghentikan Baikian, matanya berkedip dingin. Jangan khawatir, dia hanya alam kesengsaraan kelas 6, aku hanya ingin mencobanya. Terlihat cahaya keemasan muncul dari tubuh Dev, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan seluruh tubuhnya langsung ditutupi sisik emas. Duar, terdengar ledakan, energi hitam meledak, dan Dev langsung menciptakan dua penghalang, mengambil posisi bertahan. Tetapi ketika kedua penghalang itu bersentuhan dengan energi hitam, keduanya langsung hancur. Lalu memukul tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan, Dev mundur 3 langkah. Sisik emas di tubuh Bu Huajin terus berjatuhan, dan tak lama kemudian kulit Dev terlihat. Namun, energi hitam tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Dev dan dengan cepat menghilang. Alam kesengsaraan tingkat 6, tidak lebih dari itu, mata Dev dipenuhi dengan jijik. Jika bukan karena energi hitam korosif dari pria berbaju hitam, tubuh emas Dev yang tidak bisa rusak tidak akan hancur. Melihat dia berjuang keras, dia tidak hanya tidak membunuh Dev, tetapi dia bahkan tidak menyakiti Dev. Hati pria itu tiba-tiba merasa galau. Harus diketahui bahwa Dev hanyalah seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, dan dia adalah kultivator alam kesengsaraan tingkat 6. Ada perbedaan 5 alam kecil. Bagaimana dia tidak terbunuh? Orang lain di istana tanpa jiwa juga melihat ke arah Dev dengan kaget saat ini. Mata mereka penuh rasa tidak percaya. Letakkan binatang badak itu. Dev memandang wanita berbaju hitam itu dan berkata dengan mata dingin. Hah, hanya karena kamu bisa menahan telapak tangan kakakku, bukan berarti kamu bisa menahan telapak tanganku. Serahkan, kalau kamu suruh aku menyerahkan badak ini, kamu pikir kamu ini siapa? Wanita berbaju hitam meletakkan monster telekinesis itu dan hendak menyerang Dev. Seorang gadis yang sangat kasar dan perlu dihukum. Baikian mendengus dingin, dan seketika nafas keluar dari tubuhnya. Duar, sebelum wanita berbaju hitam sempat bereaksi, dia merasakan beban berat menimpa tubuhnya dan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Adik perempuan, ketika pria berbaju hitam melihat ini, dia berteriak dengan cemas. Wanita berbaju hitam itu mengertakkan gigi dan berusaha keras untuk bangun, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia, alam kesengsaraan tingkat ke-6, tidak berdaya untuk melawan Baikian, alam kesengsaraan tingkat ke-7. Orang-orang dari istana tanpa jiwa terlalu lemah. Mereka hanya memiliki tingkat kultivasi tertentu, tetapi tidak memiliki kemampuan nyata. Baikian tidak bisa menahan cibiran. Secara logika, seharusnya kultivator kesengsaraan kelas 6 tidak akan mudah ditekan oleh kultivator alam kesengsaraan kelas 7. Hanya saja kini istana tanpa jiwa telah menjadi antek dari aliansi penyegel iblis, baik itu sumber daya maupun pelatihan, semuanya sudah kosong. Meskipun pria dan wanita berbaju hitam tampaknya memiliki kultivasi alam kesengsaraan tingkat 6, kekuatan mereka sebenarnya tidak terlalu tinggi. Baikian akhirnya mengerti kenapa Dev berani melawan telapak tangan pria berbaju hitam tanpa membiarkannya mengambil tindakan. Kamu kembalikan binatang badak itu padamu. Kami tidak menginginkannya lagi. Tapi lepaskan kami. Pria berbaju hitam memandang Baikian dan berkata. Baikian tidak bergerak sama sekali, dan terus menekan wanita berbaju hitam. Melihat ini, pria berbaju hitam hanya bisa melihat ke arah Dev. Dia melihat bahwa Dev yang membuat keputusan terakhir di sini. Katakan padaku, istana tanpa jiwamu menginginkan binatang badak itu untuk apa? Dev bertanya pada pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu sedikit mengernyit, ragu-ragu, dan sepertinya tidak ingin mengatakan apapun. Hah, jika aku menanyakan sesuatu padamu, katakan saja dengan jujur, jika tidak. Baikian menambahkan sedikit nafas lagi, dan wanita berbaju hitam itu tiba-tiba berteriak. Aku bilang, melihat ini, pria berbaju hitam buru-buru berkata, ada pengkhianat di istana tanpa jiwa kita. Kita membutuhkan binatang spiritual untuk mendeteksi aura pengkhianat dan menemukan di mana pengkhianat itu berada. Pengkhianat, Dev mengerutkan kening dan langsung teringat pada Penatua Fei. Apakah pengkhianat yang kamu bicarakan adalah Penatua Fei dari istana tanpa jiwamu?
Dev bertanya. Pria berbaju hitam itu tertegun dan menatap Dev dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku mengetahuinya. Katakan padaku dulu, bagaimana kamu tahu tentang pengkhianatan Penatua Fei? Dev sedikit menyipitkan matanya dan berkata, saya tidak bisa mengatakannya. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Ketika Dev melihat ini, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan kemudian menempel di bahu wanita berbaju hitam. Jika kamu tidak memberitahunya, biarkan dia mati. Dev mengancam, saudaraku, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa, jika tidak, istana tanpa jiwa kita akan hancur. Pemberontakan Penatua Fei telah menempatkan istana tanpa jiwa kita dalam kesulitan. Kamu tidak dapat berbicara lagi. Wanita berbaju hitam itu berteriak pada pria itu. Pria berbaju hitam itu tampak cemas dan dilema. Dev memberikan sedikit kekuatan pada pedang pembunuh naga di tangannya, dan luka tipis langsung muncul di leher wanita itu, dan darah terus berjatuhan. Melihat Dev benar-benar mengambil tindakan, pria berbaju hitam itu buru-buru berkata, jangan lakukan apapun padanya, aku mohon, aku mohon. Setelah jeda, pria berbaju hitam berkata, Penatua Chu dari Aliansi Penyegel Iblis memberitahu kami bahwa kami memang bekerja sama dengan Aliansi Penyegel Iblis. Penatua Chu berkata bahwa Penatua Fei kita diam-diam menyerang Zuo Xuan, tuan muda dari Aliansi Penyegel Iblis, menyebabkan Zuo Xuan dibunuh oleh Dev. Penatua Chu memberitahu kami bahwa istana tanpa jiwa pasti memiliki penjelasan, dan dia juga menghubungi cabang terdekat dari Aliansi Penyegel Iblis untuk bersiap memburu Dev. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria berbaju hitam, Dev tersenyum dingin dan berkata, apakah pemimpin Aliansi Penyegel Iblis tahu bahwa putranya telah meninggal? Saya belum tahu. Jika dia mengetahuinya, saya khawatir istana tanpa jiwa dan Penatua Chu kita tidak akan mampu bertahan. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, apa yang kukatakan itu benar. Bisakah kamu melepaskan adikku? Tentu saja aku tahu apa yang kamu katakan itu benar, karena akulah Dev yang kamu katakan. Dev tersenyum tipis dan berkata, apa, kamu Dev? Pria bermata hitam itu sangat terkejut, dia tidak percaya dia bisa bertemu Dev di lembah binatang spiritual ini. Wanita berbaju hitam juga memandang Dev dengan tidak percaya. Tentu saja, jika itu Dev, bukankah istana tanpa jiwamu mendapat perintah untuk memburuku? Dev masih memiliki senyuman di wajahnya. Pria berbaju hitam itu tampak pucat saat ini, dia tahu jika dia jatuh ke tangan Dev, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Wanita berbaju hitam juga perlahan menundukkan kepalanya. Pada titik ini, mereka hanya bisa menerima nasibnya. Jika Baiqian tidak ada di sini, mereka bisa bertarung dengan Dev. Bahkan jika ada bantuan dari lembah binatang spiritual, mereka tidak takut. Tapi sekarang Baiqian ada di sini, kultivator tingkat 7 di alam kesengsaraan, mereka bukan tandingannya sama sekali. Sekarang setelah aku jatuh ke tanganmu, aku bebas membunuh atau memotongnya menjadi beberapa bagian, tapi tuanku akan membalaskan dendam kita. Pria berbaju hitam berkata dengan dingin.